Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Kali ini saya akan share pemahaman tentang topik 2 kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Maka, apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apa fungsi kurikulum? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum 16 tahun terakhir. Pada tahun 2004 disebut dengan kurikulum KPK. Pada tahun 2006 disebut dengan kurikulum KTSP. Tahun 2013 disebut dengan kurikulum 2013. Tahun 2017 disebut dengan kurikulum revisi, dan tahun 2020 disebut dengan kurikulum Merdeka. Kerangka dasar kurikulum Merdeka: 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil belajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Adaptasi kurikulum. Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau disebut dengan KOSP. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik keadaan kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Komponen KOSP: yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran meliputi ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencangkup, yaitu muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan KOSP yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat kepada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Setelah menyimak video, apa yang bisa saya lakukan? Isilah form umpan balik pada link yang ada di dalam deskripsi. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.